Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silakan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Tapi karena terlalu larut dalam momen yang ia saksikan, Arthur lambat menyadari jika dari arah berlawanan muncul sebuah mobil yang melaju begitu kencang. Mobil itu mengarah ke Jenny dan Clara. Arthur berlari dan berteriak begitu mobil tersebut semakin mendekat. Jenny yang menyadari teriakan Arthur dan melihat mobil dengan kencangnya melaju ke arah mereka, segera membawa Clara ke pinggir. Namun sayang, semuanya terlalu cepat, seolah memang menargetkan dirinya. Hanya sepersekian detik, mobil itu melaju semakin kencang dan brek. Jenny terpental beberapa meter dari posisinya semula. Beruntung dirinya masih sempat mendorong Clara menjauh sebelum mobil tersebut benar-benar menghantam tubuhnya. "Auntie, Jenny!" Dibantu oleh asistennya, Arthur berlari menghampiri Jenny. "Bertahanlah, aku mohon bertahan." Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut turut menghampiri mereka. Bahkan karyawan kafe pun ikut berlarian begitu mengetahui jika bos mereka menjadi korban tabrak lari. Sementara itu Clara terus berteriak memanggil nama wanita itu. "Ku mohon bertahanlah." Tidak ada respon. Jenny sudah tidak sadarkan diri. Entah sadar atau tidak, mata Arthur terasa perih. Lebih tepatnya pria itu menangis untuk yang pertama kalinya. Dirinya menyaksikan langsung bagaimana mobil itu dengan kerasnya menghantam tubuh Jenny yang mengakibatkan harus terpental jauh, ditambah darah yang sudah mengalir dari kepala dan juga... Tidak Jen, aku mohon bangunlah, aku mohon. Arthur sangat panik melihat darah yang bukan hanya dari kepalanya saja, tapi bagian bawah wanita itu juga ikut berdarah. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada bayi yang dikandung Jenny. "Tidak, Jen. Aku mohon bertahanlah, aku mohon. Tolong jangan tinggalkan kami." Entah dengan kesadaran atau karena syok, sadar atau tidak, Arthur bertindak di luar nalarnya. Dunianya seakan berhenti berputar melihat keadaan Jenny yang sudah tidak sadarkan diri dalam pelukannya. Ambulan yang membawa Jenny kini telah tiba di rumah sakit. Sudah ada Albert, Alexa, Alena, dan juga Max. Mereka semua segera ke rumah sakit begitu mendapat kabar kalau Jenny mengalami kecelakaan. Arthur mengikuti kemana perawat mendorong berangkar Jenny. Clara juga masih berada di dalam gendongan sekretaris Arthur. Ia tahu anaknya pasti shock, tapi dia tidak bisa meninggalkan Jenny begitu saja. "Arthur, apa yang terjadi dengan Jenny?" "Aku tidak tahu, Kak. Semua terjadi secara tiba-tiba. Jenny menyeberang bersama Clara. Lalu dari arah berlawanan mobil tiba-tiba muncul dan aku bahkan telat menyadarinya, Kak. Ini salahku. Aku tak bisa melindungi mereka." Isak tangis Arthur yang kini berada dalam pelukan Albert. Pria itu menangis untuk pertama kalinya, dan itu karena seorang wanita. Seorang perawat kini datang tergesa-gesa menemui Alena. "Dokter, kami membutuhkanmu. Pasien harus segera dioperasi. Keadaannya kritis." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Alena bergegas meninggalkan Arthur dan yang lain. "Kak, selamatkan dia, aku mohon, Kak. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan berusaha." Alena segera berlari menuju ruang operasi di mana Jenny tengah berada di ruangan itu. "Sudahlah Arthur, kau percaya saja pada Alena. Dia akan melakukan yang terbaik buat Jenny." Albert terus menenangkan adiknya itu. Sementara Clara, anaknya, begitu terpukul dengan kejadian yang begitu mendadak. Beruntung ada Alexa sehingga anak itu bisa lebih tenang dalam pelukannya. "Jenny!"
Arthur melihat ke arah laki-laki yang berjalan ke arahnya dengan wajah yang begitu panik. Rio berada di rumah sakit menemani istrinya memeriksa kandungannya. Saat dia berjalan menuju ruangan administrasi, matanya tidak sengaja melihat sosok yang begitu familiar didorong di atas berangkar dengan kepala yang sudah bersimbah darah. Rasa penasaran yang begitu besar membuat laki-laki itu mendekat, dan benar, itu adalah Jenny, mantan istrinya. Rio terkejut setengah mati. Ia segera menyelesaikan urusannya dan menyusul di mana mantan istrinya itu dirawat. Setelah bertanya kepada para perawat, Rio akhirnya sampai di depan ruang operasi. Rio melihat seorang pria yang kini menunggu di depan ruang tersebut. Dia mengira jika pria itu yang menyebabkan Jenny mengalami kecelakaan. Dengan emosinya dia segera menghampiri pria itu, kemudian menarik kerah bajunya sedikit kasar. "Apa yang terjadi pada Jenny, ha? Apa kau yang menabraknya? Hah?" Albert yang melihat itu segera berdiri dan menghampiri Rio. Cukup satu tangan pria pemilik paras yang nyaris sempurna itu meraih tangan Rio, kemudian menyingkirkannya dengan kasar. "Tuan Albert, kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia membela pria ini?" batin Rio bertanya-tanya. "Jauhkan tangan kotormu dari adikku, atau aku akan membuat tanganmu terpisah dari tubuhmu." Sarkasnya dengan dingin mampu membuat nyali Rio kini menciut. Adik? Pria ini adiknya? Astaga, apa yang aku lakukan? Rio tidak tahu kalau pria yang barusan ingin dia hajar adalah adik dari Tuan Albert, yang tak lain adalah investor utama di perusahaannya. Astaga, Jenny sedang hamil. Bagaimana nasib anak kami? Rio berusaha menutupi kegugupannya di depan Albert yang kini menatapnya tajam seakan ingin menelannya. Karena kebodohannya dia sampai tidak tahu kalau pria yang diperlakukan kasar tadi adalah anggota keluarga Abraham. Dirinya terlalu cemas dan khawatir, sampai-sampai dia tidak menyadari jika ada Tuan Albert, salah satu orang berpengaruh di negaranya itu, juga ada di sana. Tapi tetap yang menjadi pertanyaan dan yang membuat Rio penasaran, ada hubungan apa anak-anak dari keluarga Abraham dengan mantan istrinya? Kenapa kedua orang penting itu sampai rela menunggu Jenny di depan ruang operasi? Sebenarnya ada hubungan apa anak-anak Abraham dengan Jenny? Dan pria itu, kenapa dia terlihat sangat terpukul dengan apa yang menimpa Jenny? Apa mungkin dia itu... Cari tahu siapa pelakunya, Max. Aku ingin dia dalam keadaan hidup. Kau tahu kan harus membawanya kemana? Baik, Kak. Aku pastikan besok pelakunya sudah berada di tempat biasa. Max kemudian pergi meninggalkan Albert dan Arthur. Sedangkan Alexa, istrinya itu, telah lebih dulu kembali karena harus mengantar Clara pulang dan menjaganya. Jika kalian bertanya profesi apa yang sedang dijalani oleh Max, maka jawabannya adalah seorang detektif. Max adalah seorang detektif senior. Tapi bukan cuma itu saja, dia juga memiliki profesi lain yang bertolak belakang dengan profesinya sebagai anggota kepolisian. Iya, dia dan Albert adalah ketua dari sekelompok mafia yang memiliki nama yang sangat disegani di dalam dunia hitam. Tapi meski demikian, baik Albert maupun Max, mereka tidak pernah memanfaatkan kekuasaan mereka untuk hal yang bertentangan dengan norma kehidupan, kecuali hal itu sudah menyangkut dengan keluarga mereka. Mereka berdua bisa saja menjadi iblis yang menakutkan jika seseorang dengan berani mengusik keluarga mereka. Seperti sekarang, tanpa Albert perjelas, Max sudah tahu apa yang harus dia lakukan kepada pelaku tabrak lari tersebut. Rio masih mondar-mandir di depan ruang operasi. Ia menunggu dengan gelisah hingga dia lupa tujuannya datang ke rumah sakit adalah menemani istrinya untuk memeriksakan kandungan. Sementara itu Ella yang sudah menunggu lama akhirnya memutuskan untuk menyusul suaminya. Setelah bertanya ke bagian administrasi, ia akhirnya menemukan Rio berada di area ruang operasi. Rio, Albert dan juga Arthur, ketiga pria itu kompak menoleh ke arah sumber suara. Mereka masih setia menunggu di sana. Ella, apa yang kau lakukan di sini, sayang? Dan siapa mereka? Jenny kecelakaan. Dan dia sedang dioperasi, ucapnya lirih. Tanpa sadar Ella tersenyum tipis. Entah apa arti dari senyumannya itu, tapi hal itu terlihat jelas oleh Albert. Anakku, aku khawatir terjadi sesuatu pada anakku.
Mendengar perkataan suaminya, Ella berusaha menahan kesalnya. Tenanglah sayang, semua akan baik-baik saja. Tidak lama pintu ruangan operasi terbuka. Alena keluar dan menghampiri Arthur dan kekasihnya. Kak, bagaimana kondisinya? Rio menghampiri ketiganya saat melihat Alena sudah keluar dari ruang operasi. Bagaimana kondisinya Alena? Kita tidak cukup akrab Tuan Benjamin untuk kau bisa memanggilku dengan nama panggilanku saja. Maafkan aku dokter. Aku terlalu khawatir dengan keadaan Jenny. Maafkan kami. Kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Benturan yang begitu keras mengakibatkan pendarahan yang cukup parah, sehingga Jenny harus mengalami keguguran. Alena tak bisa menahan isak tangisnya. Arthur, dia terpaku mendengar apa yang calon kakak iparnya katakan. Hal yang dia takutkan terjadi. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Jenny nanti? Apakah Jenny akan membencinya? Membenci dia dan Clara? Apa yang harus dia lakukan jika Jenny benar-benar marah dan tidak ingin bertemu dengan anaknya lagi? Bagaimana dengan putrinya? Pikiran Arthur kalut. Ia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Sementara Rio, laki-laki itu, terjatuh lemas ke lantai begitu mendengar apa yang Alena katakan. Matanya penuh emosi menatap ke arah Arthur. Entah mengapa dia sangat yakin jika pria itu yang menjadi penyebab ia kehilangan bayinya. Karena emosinya yang terus mencuat, Rio akhirnya bangkit dan langsung memukul Arthur dan buk. Arthur yang berdiri dalam keadaan tidak stabil terjungkang ke belakang akibat pukulan yang berikan Rio kepadanya. Kurang ajar, kau membunuh bayiku, sialan. Dasar sialan, bajingan kau. Rio! Ella berteriak menghampiri suaminya. Bukan Arthur tapi Albert, pria itu yang tengah mengajar Rio sekarang. Sudah aku katakan, jangan pernah menyentuh adikku apalagi dengan tangan kotormu itu. Siapa kau berani sekali ikut campur? Dasar pria aneh, caci Ella kepada Albert. Bukannya marah, Albert hanya tersenyum melihat dua orang yang ada di depannya. Enyahlah dari hadapanku dan tunggulah kehancuranmu Tuan Mario Benjamin. Ella yang mendengar perkataan Albert menjadi geram. Ia ingin membalas namun dengan cepat Rio menahannya. Sudah. Sebaiknya kita pergi saja. Kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa, Kak. Kini Jenny sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Operasinya berjalan lancar. Kondisinya stabil, hanya menunggu wanita itu sadar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Arthur menghela nafas, dia masih berpikir bagaimana caranya mengatakan kepada Jenny mengenai bayinya. Penampilan Arthur tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Keadaannya cukup berantakan. Wajahnya begitu frustasi mengingat apa yang terjadi. Albert dan Alena secara bergantian menemaninya. Mereka masih belum paham apa yang terjadi di antara Arthur dan Jenny. Mengapa adiknya itu bereaksi berlebihan seperti itu, bahkan melebihi rasa sedihnya Rio atas apa yang menimpa mantan istrinya itu. Entahlah, tapi yang mereka lihat, Arthur yang sekarang bukan Arthur yang mereka kenal selama ini. Mungkin sedikit lucu bagi mereka mengingat bagaimana Arthur menangisi Jenny. Bahkan sesenggukan di dalam pelukan kakaknya membuat para saudaranya berasumsi bahwa Arthur dan Jenny terlibat suatu hubungan. Tapi sejak kapan? Entahlah, hanya mereka berdua yang bisa memberikan penjelasan kepada mereka nanti. Tak lama kemudian ponsel Albert berdering. Ia kemudian mengambil untuk melihat siapa yang menelponnya. Max. Albert segera mengangkatnya. Kak, aku sudah menemukan pelakunya. Kita bertemu di tempat biasa. Baiklah. Aku ke sana sekarang. Sayang, kau mau kemana? Tanya Alena yang baru masuk ke dalam ruangan Jenny. Aku ada urusan sebentar sayang. Aku akan kembali secepatnya. Kau tolong jaga anak itu. Baiklah. Kalau begitu hati-hati dan segera hubungi aku ya. Baik sayang, aku pergi dulu ya. Albert pun pergi meninggalkan Alena dan juga Arthur. Albert kini sudah berada di markas besarnya. Sudah ada Max yang menunggunya di sana. Begitu tiba, semua orang yang ada di sana membungkuk dan memberi hormat kepada pria berparas tampan itu. Dirinya bisa melihat dari arah yang tidak jauh dari posisinya berdiri. Seorang pria yang terikat di kursi dengan kondisi memprihatinkan. Albert segera masuk dalam ruangan penyekapan itu
dan duduk tepat di depan pria tersebut. Jadi siapa dia? Namanya Johnny. Dia seorang imigran gelap asal Kamboja. Dia baru tiba seminggu yang lalu. Dia bekerja serabutan dan ayahnya sudah meninggal. Ibunya masih hidup tapi dia sedang sakit dan membutuhkan biaya besar untuk berobat. Dia juga punya seorang adik perempuan yang masih kuliah. Imigran gelap rupanya. Harusnya dia tidak bertingkah jika ingin hidupnya aman. Suara dingin Albert membuat tubuh pria itu menegang. Siapa kalian? Kenapa kalian menyekapku? Bukan siapa-siapa. Tapi karena kau hampir mencelakai keponakanku dan membuat adik iparku kehilangan bayinya, maka kau harus siap menerima resikonya. Tapi kalau kau ingin memberikan alasan yang tepat kepadaku, kenapa kau melakukannya, maka aku akan memberikan nasib baikmu. Setidaknya kau tidak ku juga jadikan umpan untuk Tiger. Apa maumu sebenarnya? Tidak banyak. Cukup katakan alasanmu yang masuk akal. Aku hanya mabuk, jadi aku tidak sengaja menabraknya. Iya, aku sedang mabuk. Begitu rupanya. Aku dengar adikmu saat ini tengah berada di kampus. Kau tahu dia terlihat seksi dengan pakaian yang ia kenakan sekarang. Menurutmu jika aku hadiahkan adikmu untuk anak orang-orangku di sana, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kepadanya? Kau jangan main-main. Untuk apa aku menangkapmu jika aku hanya ingin main-main? Aku masih punya kesibukan yang lain dibanding harus mengurusmu dan... Kau tahu, warna pink membuat adikmu terlihat sangat seksi. Aku hanya perlu mengeluarkan satu perintah, maka aku pastikan adikmu akan berada di bawah kungkungan orang-orangku. Tidak, tolong jangan lakukan apapun pada adikku. Aku mohon. Aku akan mengakui perbuatanku, tapi tolong lepaskan adikku. Semua tergantung jawaban yang kau berikan kepada aku. Aku tidak tahu siapa yang aku tabrak. Aku hanya menerima perintah. Dia hanya memberikan foto wanita itu dan menyuruhku mengikutinya. Jika aku tidak melakukannya, dia akan terus mengancamku. Terus, siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Pria itu diam. Dia tidak bisa mengatakannya. Itu sama saja dia menghentikan pengobatan ibu dan biaya kuliah untuk adiknya. Tapi jika dia tidak katakan apa yang akan terjadi kepada adiknya, baiklah. Kalau kau tidak ingin bicara sekarang, aku akan cari tahu sendiri dan ingatlah selalu tentang adikmu itu. Albert dan Max meninggalkan tempat itu. Apa yang harus kita lakukan pada anak itu, Kak? Untuk sementara biarkan dia di sini dan terus ancam dia sampai dia mau bicara siapa orang yang menyuruhnya. Baiklah, Kak. Pada saat yang bersamaan ponsel Albert berbunyi. Alena menghubunginya dan mengatakan jika Jenny sudah sadar. Mendengar kabar itu, Albert melajukan mobilnya ke rumah sakit, sedangkan Max, ia harus kembali ke kantor polisi. Bagaimana? Ia sempat histeris, Kak. Begitu tahu bayinya sudah tidak ada. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi melihat Jenny dengan kondisi seperti itu membuat dadanya sesak. Ia seakan merasakan apa yang wanita itu rasakan sekarang. Ayo kita pulang. Kau perlu istirahat. Clara menunggumu di rumah, ajak Albert kepada adiknya. Tapi sudah, kau juga perlu istirahat. Lihatlah dirimu, lihat penampilanmu. Kau bukan Arthur yang biasa aku temui. Albert menghela nafasnya begitu berat melihat Arthur tak bergeming. Dia akan baik-baik saja. Alena akan menjaganya. Kau boleh kesini setelah kau istirahat dan ada yang ingin aku bicarakan kepadamu soal pelakunya. Kau menemukannya, Kak? Iya, Max menemukan. Dia sudah berada di tempat biasa. Sebaiknya kita pulang dan membahas masalah ini di rumah bersama dengan Max. Arthur akhirnya setuju ikut pulang. Albert kemudian menghampiri kekasihnya dan pamit untuk pulang.
Keesokan harinya, Arthur kembali mendatangi rumah sakit setelah dia pulang dari kantornya. Alena memberitahu jika keadaannya berangsur membaik. Ia begitu semangat menemani wanita itu. Di samping itu, dia juga ingin memberitahu soal pelaku yang menabraknya waktu itu. Arthur menghela nafas sebelum ia memasuki ruangan Jenny. Ia melihat wanita sedang menatap ke arah luar di jendela, tapi tatapannya begitu kosong. Dia diam, tapi air matanya terus mengalir dan jatuh begitu saja. Arthur merasakan nyeri di bagian dadanya begitu melihat Jenny seperti tak bernyawa. Jenny masih belum menyadari kehadiran Arthur. Dia hanya diam dengan berbagai pikiran-pikiran yang mengisi kepalanya. Mungkin yang ia pikirkan sekarang nasibnya. Apakah ia memiliki semangat lagi untuk hidup sementara sumber kehidupannya sudah tidak ada? Sejauh ini, dia bertahan demi buah hatinya. Dia berjuang demi anak yang ada dalam kandungannya, tapi sekarang Tuhan bahkan sudah mengambilnya. Lantas tujuannya untuk hidup sekarang apa? Kini dia harus mengubur dalam-dalam setiap impian yang sudah dia catat dalam memorinya bersama sang bayi kelak. Tok tok tok. Jenny menoleh dan mendapati Arthur tersenyum dan berjalan menghampiri ranjangnya. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Arthur pelan. Melihat Arthur, entah mengapa dia ingin meluapkan semua kesedihannya dengan menangis kencang-kencangnya, tapi bibirnya begitu keluh hingga dia hanya bisa terisak lirih. Isakannya kembali begitu menyayat hati Arthur. Sejujurnya dia ingin sekali menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Ia ingin mendekapnya dan memberinya ketenangan, tapi ia takut. Ia takut Jenny menolak dan malah membencinya. Ia hanya bisa diam melihat Jenny yang begitu menyakiti hatinya. Ia terus terisak. Dia tidak pernah menangis begitu rapuh di depan orang lain. Bahkan saat perceraiannya dengan Rio, dia tidak menangis seperti ini. Melihat itu, Arthur yang tidak ingin tinggal diam, dan entah dorongan dari mana, tiba-tiba saja dirinya memberanikan diri untuk mendekat dan mengulurkan tangannya kepada Jenny, kemudian membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Dan ya, wanita itu menerima uluran tangannya, dan kini isakannya berubah menjadi tangisan besar. Semua kesedihan yang ia alami dari dulu-dulu sampai hari ini, ia tumpahkan ke dalam tangisannya. Dalam pelukan Arthur, Jenny menangis sejadi-jadinya dan Arthur hanya bisa memeluk dan mengusap punggung wanita itu dengan penuh kelembutan. Hampir 1 jam Jenny menangis dalam pelukan Arthur hingga tenggorokannya mulai sakit dan kering. "Sudah, jika belum, kau masih bisa menggunakanku sebagai sandaran. Menangislah sampai semua beban dan kesedihanmu yang selama ini kau rasakan hilang. Tapi setelah ini berjanjilah kalau kau tidak akan menangis lagi." Apa yang harus aku lakukan setelah ini? Kenapa takdir begitu kejam padaku? Kenapa aku tidak bisa bahagia? Arthur mengerenggangkan pelukannya, sedikit mengelus pucuk kepala Jenny dan cukup lama dia mencium pucuk rambut Jenny. Ia benar-benar ingin Jenny merasakan jika kehadiran dirinya di sini sekarang menandakan bahwa dirinya tidak sendiri. Dan Jenny entah mengapa dia sangat nyaman berada dalam pelukan Arthur. Ia bahkan bisa merasakan ketulusan dari pria itu melalui ciuman yang dia berikan di pucuk rambutnya. Ini bukan hal yang baru untuk Jenny. Rio sering melakukan hal seperti ini saat mereka masih sepasang suami istri. Tapi ada yang berbeda untuk kali ini. Jantungnya merasakan debaran yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan dan kenyamanan yang begitu nyaman saat berada dalam pelukan pria itu. Setelah cukup lama Arthur mencium Jenny, dia akhirnya menyudahinya. Ia kemudian menangkup kedua pipi Jenny dan membawanya untuk menatap dirinya. "Kau hanya perlu menjalani hidupmu dengan baik dan bicara soal takdir. Mungkin apa yang aku katakan terdengar sedikit berlebihan, tapi percayalah, takdir yang terjadi saat terjadi ini bisa jadi awal dari kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi, sampai kebahagiaan itu benar-benar datang, aku mohon bertahanlah. Jalani hidupmu. Kau hanya perlu berjuang sebentar saja sampai hari itu benar-benar datang." Arthur menarik tangan Jenny begitu lembut, kemudian memberikan sebuah ponsel kepadanya. "Handphone? Di dalamnya ada sesuatu.
Kau boleh melihatnya dan setelah itu berhenti menyalahkan takdir atas apa yang terjadi kepadamu. Aku ingin kamu menjadi wanita kuat setelah ini. Aku akan keluar sebentar. Tidak lama. Arthur mengelus lembut pucuk kepala Jenny sebelum meninggalkannya. Bagaimana? Apa kau sudah melihatnya? Arthur menghampiri Jenny. Ia bisa melihat bagaimana wanita itu menahan emosinya. Apa kau mengenalnya? Dia adik tiri Ella, jawabnya singkat. Jenny kenal dengan laki-laki yang ada dalam video itu. Meski tidak pernah bertemu secara langsung, tapi seingatnya Ella pernah bercerita tentang keluarga dari ibu tirinya dan menunjukkan foto keluarga mereka kepadanya. Ia masih ingat bagaimana wanita itu dulu bercerita dan menangis saat ayahnya memilih ibu tirinya dan meninggalkan ibu kandungnya. Itu yang membuat Ella membenci keluarga ibu tirinya termasuk adik-adiknya. Dia tidak menyangka Ella akan melakukan sejauh ini kepadanya. Dia bahkan sudah merelakan Rio kepada wanita itu. Tapi kenapa dia seakan belum puas dengan semua yang telah Jenny alami selama ini? Entah dosa apa yang pernah dirinya lakukan di masa lalu, sehingga Ella, notabene wanita yang pernah dia sayangi sebagai sahabatnya, tega melakukan hal sekeji ini. Sebegitu cemburukah wanita itu kepada dirinya, sampai tega merampas kehidupan bayi yang tidak berdosa? Terima kasih banyak atas bantuanmu. Mungkin jika bukan karena bantuanmu, aku tidak tahu siapa yang melakukan ini kepadaku. Mungkin aku akan terus menyalahkan diriku sendiri dan takdir. Aku hanya... Tidak, maksudku anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku karena kau sudah menyelamatkan Clara secara tidak langsung. Meskipun kau harus kehilangan bayimu. Tidak. Justru aku yang minta maaf karena hampir melibatkan Clara. Entah aku bisa hidup apa tidak jika hal itu terjadi kepada anak itu. Mungkin aku akan terus merasa dihantui dan rasa bersalah. Apa ada hal lain yang bisa aku lakukan untukmu? Maksudmu? Untuk membalas semua rasa sakit yang mereka berikan kepadamu, aku siap melakukan apapun untuk membantumu. Dan mengenai laki-laki itu, kakakku masih menahannya. Dia belum mengaku jika Ella yang berada di balik tabrakan itu. Dia hanya mengaku jika dia berkendara dalam keadaan mabuk. Tapi kalau kau mau, kami bisa menyerahkannya kepada polisi untuk diproses. Tidak. Aku tidak akan melakukan sesuatu sebelum menyerahkan masalah ini kepada kepolisian. Tapi sebelumnya aku ingin minta tolong. Ya, anggap saja itu sebagai tanda terima kasihmu karena aku menyelamatkan Clara. Arthur mendengkus. Pelin-pelan sekali dia. Dasar wanita. Di sisi lain, Rio berdiri gelisah di depan kamar perawatan. Laki-laki itu sedikit ragu untuk menemui mantan istrinya itu. Ia takut jika kedatangannya malah ditolak oleh mantan istrinya. Dengan mengumpulkan sedikit keberanian, ia akhirnya memutuskan untuk masuk. Rio membuka perlahan pintu dan melihat Jenny yang sedang melamun dengan tatapan kosong ke arah jendela. Jen, sayang, maafkan aku. Aku tidak bisa mempertahankan bayi kita. Tubuh Rio seketika menegang saat mendengar suara lembut Jenny memanggilnya dengan sebutan sayang. Rio berjalan mendekat ke arahnya. Sayang, apa kau marah kepadaku? Apa kau sudah tidak mau melihatku lagi? Apa karena aku gagal mempertahankan bayi kita? Itu sebabnya kau baru menemuiku. Rio berusaha menelan ludahnya. Ia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Bukankah Jenny tidak mengharapkan kehadirannya lagi? Lantas kenapa dia berkata seperti itu seolah tidak terjadi apa-apa lagi di antara mereka? Ternyata benar. Kau marah padaku, sayang. Kau bahkan sudah tidak ingin memelukku lagi, lirih Jenny. Laki-laki itu semakin menegang. Bukan seperti itu. Lalu apa? Kalau kau tidak marah, mengapa kau diam saja dan tidak mendekat kemudian memelukku? Apa kau sangat marah karena aku tidak bisa menjaga anak kita dengan baik? Rio semakin mendekat. Dengan kaku, dia membawa wanita itu ke dalam pelukannya.
Sudah berbulan-bulan sejak perpisahannya, ini yang pertama kali dia kembali merasakan pelukan Jenny. Pelukan hangat yang selalu membuatnya tenang. Meski Jenny sudah berada dalam pelukannya, namun benaknya masih bertanya-tanya, apa yang terjadi? Bukankah terakhir kali dia bertemu dengan mantan istrinya itu, dia bahkan mengusirnya dan menolak untuk bertemu dengannya? Lalu sekarang? Maafkan aku sayang, Jenny menangis. Tidak apa-apa. Semua sudah terjadi. Kau tidak perlu mengingatnya lagi. Semuanya kecelakaan. Jenny mengangguk dan melepas pelukannya. Tapi seingatku kau tidak ingin aku hamil. Kau bahkan melarangku melepas implanku, tapi kenapa aku bisa keguguran? Jenny menatap Rio seraya menunggu jawaban dari atas pertanyaannya. Rio tertegun. Apa kau tidak ingat? Belum terjawab pertanyaannya, tiba-tiba seorang perawat masuk dan memberitahu jika dokter yang bertanggung jawab atas Jenny ingin bertemu dengannya. Setelah berpamitan singkat dengan Jenny, laki-laki itu segera mengikuti kemana perawat menuju ruangan dokter yang dimaksud. Melihat Rio sudah hilang dari pandangannya, tatapan mata Jenny pun berubah menjadi tatapan tajam. Sejenak dia memejamkan matanya, menarik nafas dalam-dalam, kemudian membuangnya sedikit kasar. Baiklah, kita akan bermain. Jika Ella sangat takut kehilanganmu, maka aku akan membuatnya kehilangan dirimu. Bukankah itu sudah adil? Jika Jenny kehilangan bayinya karena Ella, maka wanita itu juga harus kehilangan suaminya. Jangan salah paham, Jenny masih punya hati. Setidaknya dia masih memberi kesempatan kepada Ella untuk merasakan menjadi seorang ibu. Jenny sangat lelah. Dia capek menjadi wanita lemah yang hanya dia meratapi nasib, kemudian menangis dan tidak berbuat apa-apa. Jadi mungkin baginya ini kesempatan untuk membalas mereka yang pernah jahat kepadanya. Oke, kita flashback. Tidak, aku akan melakukan sesuatu sebelum menyerahkan masalah ini kepada kepolisian. Tapi sebelumnya aku ingin minta tolong ya. Anggap saja itu sebagai tanda terima kasihmu karena aku menyelamatkan Ella. Karena aku menyelamatkan Ella, Clara mungkin biasa salah ketik. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arthur. Apa kau bisa meminta dokter yang merawatku memalsukan laporan kesehatanku? Aku ingin dokter membuat laporan seolah-olah aku kehilangan beberapa ingatan akibat benturan di kepalaku. Dengan begitu aku bisa masuk ke dalam kehidupan mereka dan bisa membalas Ella secara perlahan. Aku ingin membuat wanita itu merasa kehilangan sampai dia tidak bisa memikirkan orang lain, bahkan tidak peduli jika orang itu kehilangan nyawanya. Aku rasa memang cedera otakmu sangat parah akibat kecelakaan itu. Sampai-sampai kau jadi jahat seperti ini. Terus, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus diam saja saat aku sudah tahu siapa penyebab aku kehilangan bayiku? Apa aku hanya perlu menangisi bayiku yang malang? Bahkan dia belum lahir tapi aku sudah kehilangan dia. Apa menurutmu itu yang harus aku lakukan? Apa? Arthur diam sejenak mencoba memahami ucapan Jenny. Apa yang dikatakan wanita itu benar. Bahkan jika hal itu terjadi kepada Clara, dia tentu tidak akan tinggal diam dan mungkin langsung menghabisi siapapun yang melakukannya itu kepada anaknya. Baiklah. Terima kasih Tuan Arthur. Aku akan membalas kebaikan Anda. Manis sekali ucapannya. Batin Arthur bermonolog. Baiklah. Ingat itu. Kau harus membalas kebaikanku nanti. Dasar perhitungan, gumam Jenny dengan pelan. Flashback off. Rio merasa sesak dalam hatinya saat mendengar penjelasan dokter mengenai kondisi mantan istrinya. Wanita itu mengalami amnesia yang mengakibatkan ia harus kehilangan sebagian ingatannya. Hal itu bisa saja terjadi akibat trauma atau pernah mengalami suatu kejadian yang menyakitkan dan orang itu ingin melupakannya. Dan benturan yang cukup keras menjadi penyebab utamanya. Dan menurut hasil pemeriksaan dokter, Jenny hanya akan mengingat kejadian 1 tahun yang lalu. Rio bingung harus bagaimana. Dokter menyarankan agar dirinya bisa membantu Jenny untuk mengenalkan kembali kenangan-kenangan mereka 1 tahun belakangan ini.
agar ingatannya yang hilang bisa kembali secara perlahan. Rio kembali ke ruangan Jenny. Ia mendapati Jenny tengah berbaring dengan kondisi kepala masih dibungkus perban, serta terdapat lecet di beberapa bagian tubuhnya. Beruntung dia tidak mengalami patah tulang mengingat kecelakaan yang menimpa dirinya cukup parah. Rio menghela nafasnya. Sejujurnya dia masih sangat mencintai wanita itu, tapi dengan statusnya yang berbeda. Apakah dia bisa membantunya mengingat kembali ingatannya dengan tidak canggung? Terlalu banyak hal-hal yang mengganggu pikirannya. Dia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi dia sudah beristri, tapi di sisi lain hatinya sangat besar ingin membantu mantan istrinya itu untuk mendapatkan kembali ingatannya. "Sayang, kau sudah datang. Apa yang dokter katakan? Apa aku sudah bisa pulang?" Dokter bilang kau masih harus beristirahat. Tapi aku sudah merindukan rumah. Aku sudah merindukan kamarku, tidur di sini. Itu membuatku tidak nyaman. Besok aku akan bicara kembali dengan dokter. Semoga dia bisa mengizinkanmu untuk pulang. Benarkah? Terima kasih sayang. Jenny menarik tangan Rio dan memeluknya dari samping. Rio menegang. Sungguh dia sangat merindukan pelukan ini, merindukan semua yang ada pada wanita itu. Ia sangat bodoh mengapa dulu menyanyiakan wanita sebaik dia. "Sayang, kata perawat tadi aku kehilangan ingatan 1 tahun belakangan ini. Apa aku melewatkan sesuatu atau aku melupakan hal yang penting?" Rio terdiam sejenak sebelum dia kembali menjawab pertanyaannya. Itu hanya sementara. Perlahan semuanya akan membaik. Kalau begitu, bantu aku untuk mengingat kenangan kita yang hilang setahun belakangan ini." Rio semakin menggila begitu Jenny memeluknya. Pikirannya benar-benar kacau. Dia tidak bisa membayangkan apa yang mereka lakukan jika mereka kembali bersama. Astaga, sadarlah Rio. Dia bukan istrimu lagi. Meski dia menganggapmu sebagai suaminya, tapi ingat itu hanya sementara. Jadi jangan macam-macam. Tugasmu sekarang hanya membantunya mendapatkan ingatannya kembali. Anggap saja itu salah satu cara untuk menebus dosa yang kau lakukan kepadanya. Kalau begitu kau istirahatlah. Aku akan kembali ke kantor. Nanti aku akan kesini lagi. Rio kemudian keluar dan meninggalkan ruangan Jenny. Apa maksudmu Rio? Tubuh Ella mendadak menegang saat Rio mengatakan jika Jenny hilang ingatan dan berniat akan membawanya kembali untuk tinggal bersamanya. Apa kau gila? Dia masih punya keluarga dan kenapa harus kau yang membantunya? Kau tahu sendiri, keluarganya tidak menyetujui pernikahanku dengan dia dulu. Dia akan sangat bingung jika tiba-tiba dia kembali ke keluarga besarnya sementara seingatnya kami masih memiliki hubungan. Aku hanya tidak ingin dia tambah syok. Kau gila Rio, benar-benar gila. Bagaimana bisa kau membawanya ke sini sementara ada aku istrimu sendiri? Bagaimana kalau aku tidak setuju dengan ide gilamu? Setuju atau tidak, aku akan tetap membawanya untuk tinggal di sini. Bagaimanapun dia sudah banyak menderita gara-gara aku. Anggap saja ini sebagai penebusan dosaku kepadanya dan kau tidak perlu khawatir. Aku janji akan menjaga jarak dengannya. Terserah padamu Rio. Ucapannya meninggalkan suaminya dan beranjak masuk ke kamar. Ella benar-benar hampir gila dengan keputusan suaminya. Seandainya dia tahu, Ella bahkan tidak peduli jika Jenny stres atau kehilangan nyawanya. Baiklah, silakan datang ke sini. Aku akan membuatmu mati secara perlahan. Sarkasnya. Keesokan harinya Rio kembali datang ke rumah sakit dan membawa buket bunga yang sudah dia siapkan untuk Jenny. Sayang, ini buatmu. Terima kasih sayang. Cup. Rio semakin ketar-ketir bagaimana tidak Jenny menciumnya secara tiba-tiba, dan hal itu berhasil membuat hatinya porak-poranda. Sama-sama sayang. Jenny tersenyum dan kembali mencium bunga pemberian Rio. Sementara Rio, pikirannya kembali melayang. Ia masih bisa merasakan sisa ciuman yang diberikan Jenny kepadanya tadi. Dia berusaha menahan diri agar tidak menarik Jenny ke dalam pelukannya, kemudian melumat habis bibir mantan istrinya itu. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Sebelum ia hilang kendali, Rio memutuskan untuk kembali ke kantor lebih cepat. Aku harus kembali sekarang. Aku harus menghadiri meeting. Baiklah, hati-hati di jalan dan sampaikan salamku kepada Ella. Katakan padanya aku sangat marah karena dia tidak pernah datang menjengukku.
Nanti aku sampaikan. Ya, nanti aku sampaikan. Dia hanya sibuk. Baiklah. Namun sesuatu terjadi di luar rencana Jenny. Rio tiba-tiba mencium keningnya sebelum laki-laki itu beranjak dan meninggalkannya. Begitu melihat Rio sudah menghilang dari balik pintu, Jenny akhirnya bisa bernafas lega. Dia menggosok bekas bibir Rio di keningnya lalu kemudian membersihkan bibirnya sendiri dengan begitu kasar, seakan itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Kau tidak perlu membersihkannya, bukankah kau menikmatinya? Kalau bukan karena ingin balas dendam, aku mana sudi melakukannya. Tetap saja kau menikmatinya, ucap Arthur dengan nada ketus tapi sedikit pelan, bahkan terdengar seperti berbisik. Dia sengaja datang untuk melihat kondisi Jenny, dan mereka juga melakukan video call dengan Clara lantaran anaknya itu dari kemarin terus bertanya tentang keadaan Jenny. Tanpa disangka ternyata mantan suaminya juga datang, jadi mau tidak mau dia harus bersembunyi, itu pun setelah Jenny memohon kepadanya. Padahal sebenarnya dia tidak mau melakukannya dan memilih untuk tetap di sana. Tapi wanita itu terus memohon memintanya untuk bersembunyi, jadi dia pun harus pasrah untuk melakukannya. Lebih seperti seorang istri yang menyembunyikan selingkuhannya agar dia tidak ketahuan oleh suaminya sih. Tapi bagaimana aktingku? Apa sudah bagus? Aku tidak tahu dan tidak mau tahu, jawab Arthur acuh. Jenny mendengus melihat reaksi Arthur. Apa kau cemburu? Tidak, siapa yang cemburu? Kau jangan asal bicara. Dasar menyebalkan. Sudahlah, kau lanjut istirahat saja. Kak Elena akan datang sebentar lagi untuk menemanimu. Dedi? Arthur menoleh, dia kaget mendengar Jenny memanggilnya dengan sebutan Dedi. Terima kasih Dedi sudah datang menjengukku. Ucapannya tulus namun sebenarnya dia ingin menggoda pria itu. Dan lihatlah wajahnya bakal memerah begitu Jenny memanggilnya Dedi. Arthur hanya bergumam. Setelah itu dia kemudian meninggalkan Jenny tanpa menghiraukan kembali panggilan wanita itu. Sementara itu Jenny tersenyum puas menggoda Arthur. Entah mendapat keberanian dari mana, wanita itu sangat berani menggoda sang pewaris Abraham. Setelah kepergian Arthur, raut wajah Jenny kembali berubah. Mata sendu menatap kosong ke arah langit-langit ruangan itu. Tak terasa air matanya kembali menetes. Dia masih teringat akan kecelakaan yang menimpa dirinya. Di saat sendirian seperti ini, ia hanya bisa menangis dan menangis. Ia menumpahkan segala kesakitannya melalui air matanya. Sambil terisak, dia terus memukul-mukul dadanya berharap sakit hatinya akan berkurang. Tangisannya begitu lirih, sungguh sangat menyayat hati bagi siapapun yang mendengarkannya. Arthur yang berniat untuk mengambil ponselnya yang tertinggal kembali menyaksikan kerapuhan wanita itu. Hatinya ikut tersayat mendengar isakan demi isakan yang begitu lirih dari Jenny. Cukup lama dia berdiri memandangi wanita itu sampai suara isakannya mereda dengan sendirinya. Arthur kembali ke dalam. Ia melihat untuk memastikan keadaan Jenny dan bersyukur wanita itu kini sudah terlelap. Dia terlelap karena kelelahan. Arthur mendekat menatap wajah lesu dengan jejak air mata yang masih belum kering. Ia lalu menarik selimut Jenny untuk menutupi sebagian tubuhnya. Untuk sesaat Arthur mendiamkan ciuman yang dia berikan di kening Jenny. Tujuannya satu, ingin menghapus bekas ciuman yang diberikan laki-laki bernama Rio itu kepada Jenny. Bertahanlah sebentar lagi. Aku akan selalu berdiri di belakangmu. Arthur menarik dirinya kemudian melangkah meninggalkan Jenny. Arthur memegang dadanya. Dia bisa merasakan detak jantungnya lebih cepat seperti biasanya. Ia kembali mengingat saat kemarin Jenny memeluknya. Detak jantungnya juga seperti ini, bahkan lebih cepat. Ia tidak tahu apa dan kenapa. Mungkinkah jika... Apa jantungku mulai bermasalah ya? Sepertinya aku akan menemui dokter spesialis jantung dan menceritakan gejala yang aku alami. Ya, sepertinya memang harus begitu. Ella benar-benar marah kepada suaminya saat mengatakan rencananya. Jadi belibet. Kita ulangi. Ella benar-benar marah kepada suaminya saat mengatakan rencananya untuk membawa Jenny pulang ke rumah mereka.
Dia mengira suaminya itu akan mempertimbangkan penolakannya, tapi ternyata pagi ini justru dengan gampangnya laki-laki itu menyuruh beberapa pelayan untuk menyiapkan kamar yang akan ditempati oleh Jenny nanti. Dan yang makin membuat wanita berbadan dua itu murka, kamar yang akan ditempati oleh mantan istri suaminya itu bukanlah kamar tamu, melainkan kamar tidur mereka. "Apa yang kalian lakukan dengan barang-barangku?" "Maafkan kami, Nyonya. Tuan Mario memerintahkan kami untuk memindahkan barang-barang Anda ke kamar tamu." "Apa katamu? Berani sekali kalian menyentuh barang-barangku dengan tangan kotor kalian. Jauhkan tangan kalian atau aku akan memecat kalian semua." Tidak ada yang berani melawan perintahnya. Semua pelayan seketika diam. Ella meraih ponselnya dan segera menghubungi suaminya. Tanpa basa-basi, begitu panggilannya terhubung, Ella langsung menyerangnya dengan beberapa pertanyaan. "Apa maksudmu menyuruh pelayan memindahkan barang-barangku ke kamar tamu? Hari ini Jenny akan pulang. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Tapi kenapa harus di kamar kita?" "Tolong mengertilah sayang. Bagaimanapun dulu itu menjadi kamar kami. Dia akan sangat bingung jika aku tempatkan dia di kamar tamu. Kau sudah gila, Rio. Kau benar-benar tidak menghargai perasaanku. Kau sendiri yang bilang akan menjaga jarak dengannya. Lantaran mengapa kau malah menempatkan dia di kamar utama? Aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Aku harap kau mau mengerti." Ella yang sudah kesal dengan sikap suaminya memilih untuk mematikan sambungan telepon terlebih dahulu, kemudian melempar benda pipih tersebut sampai benar-benar hancur. "Sialan kau, Rio. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Dan kau, Jenny, tunggu saja. Aku akan membuat hidupmu menderita di sini." Teriaknya. Dia emosinya sudah benar-benar berada di ubun-ubunnya. Rio memapa Jenny memasuki rumah dan disambut hangat oleh para pelayan. Sebelumnya laki-laki itu sudah menjelaskan terkait keadaan mantan istrinya itu kepada para pelayan dan meminta mereka untuk bersikap seperti biasa. Itu dia lakukan agar Jenny tidak perlu lagi beradaptasi dari awal dan bisa mempercepat proses pemulihan ingatannya. Kini Jenny sudah sampai di kamar utama. Ia mengernyitkan keningnya saat melihat beberapa perubahan dekorasi di kamarnya. "Seingatku dekorasi kamar kita tidak seperti ini, sayang. Apa kau sengaja menggantinya?" Itu aku yang menggantinya. Bukan Rio melainkan Ella semenjak ia menjadi nyonya besar di rumah itu. Semua tatanan dan dekorasi rumah sengaja ia ganti dengan alasan tidak ingin ada bayang-bayang Jenny lagi di rumah itu. Jenny memegang kepalanya. Aku tidak bisa ingat dan kepalaku sakit." "Pelan-pelan saja. Nanti juga kau akan ingat. Sekarang sebaiknya kau istirahat saja ya." "Kau tidak lupa kan kalau aku pernah bilang kalau Ella ikut tinggal di sini?" "Aku tidak lupa, sayang. Kau kan mengatakannya kemarin." "Tapi aku sedih. Aku bahkan tidak ingat jika sahabatku itu sudah menikah dengan orang yang membuatku kasihan. Dia bahkan ditinggalkan oleh suaminya." Rio sendiri yang mengatakan kepada Jenny jika Ella sahabatnya sudah menikah dan sedang hamil. Suaminya pergi untuk bekerja di luar negeri dan mereka tidak tega meninggalkan sahabat mereka sendiri. Maka dari itu mereka membawanya untuk tinggal bersama mereka. "Kau sebaiknya istirahat. Aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan makan siang untukmu." Jenny tersenyum lalu mengangguk. Tak lama setelah Rio keluar kamar, Ella keluar dari kamar mandi hanya menggunakan sebuah handuk yang dia lilitkan di badannya. "Oh, Ella, kau di sini? Apa kamar mandi di kamar tamu sedang rusak?" tanya Jenny, dan tentu saja dengan ekspresi yang dibuat-buat seolah-olah dia terkejut. Bukannya menjawab, Ella justru menyeringai kemudian membuka lemari dan memperlihatkan isinya yang merupakan semua pakaian miliknya. Ia memperhatikan wajah Jenny yang terlihat bingung dan Ella dengan sengaja bahkan mengganti pakaian di depan Jenny. "Rio bilang kau hilang ingatan." "Iya, tapi hanya sebagian. Dan sejak kapan kau tinggal di sini?" "Rio memberitahuku kemarin, tapi aku lupa sejak kapan kau di sini." Tanpa Ella tahu, Jenny sudah mengepalkan tangannya di bawah selimut. Ia masih tidak menyangka jika wanita yang pernah dia anggap sebagai sahabat baiknya tega melakukan hal keji kepadanya. Obsesinya kepada Rio membuatnya buta dan melakukan kejahatan. "Sejak menikah?" "Oh, iya. Aku bahkan tidak ingat kapan kau menikah dan kata Rio kau juga hamil sekarang."
Kau beruntung sekali sebentar lagi akan menjadi ibu. Tidak seperti diriku. Bayiku bahkan sudah meninggal sebelum ia lahir ke dunia ini. Jenny menangis jika mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Tangannya mengepal meremas ujung selimut. Sungguh, ia ingin sekali mengajar wanita yang ada di depannya. Jika bukan karena rencananya, percayalah, mungkin wanita itu sudah dia lempar ke lantai 3. Dari lantai 3 mungkin. Ella menyunggingkan senyum sinisnya. Ia kemudian duduk di meja rias tanpa berniat untuk menenangkan wanita yang pernah menjadi sahabat baiknya itu. Tak lama Rio datang dengan nampan yang berisi makanan dan beberapa obat yang sudah dia siapkan untuk Jenny. Rio menelan ludahnya begitu melihat ternyata istri dan mantan istrinya berada di ruangan yang sama. Tanpa menghiraukan kehadiran istrinya, laki-laki itu mendekat kepada Jenny. Sayang, kau makan obat dulu ya. Sebelumnya makan dulu ya. Mata Ella terbelalak begitu mendengar suaminya memanggil sayang kepada Jenny. Sayang? Ella meradang. Berani sekali laki-laki itu memanggil sayang kepada perempuan lain sementara dirinya jelas nyata ada di sana. Iya sayang, terima kasih sayang sudah perhatian kepada aku. Giliran Jenny melirik ke arah Ella yang masih menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ella, apa kau bisa keluar? Aku ingin membahas sesuatu dengan suamiku. Ella menatap tajam ke arah Rio dan laki-laki itu hanya membalasnya dengan sebuah anggukan kecil, seolah memohon agar dia menuruti apa yang Jenny katakan. Dengan terpaksa Ella keluar, tapi dia tidak benar-benar pergi. Dia sengaja berdiri di balik pintu untuk mendengarkan apa yang mereka berdua bicarakan. Sayang, kenapa aku merasa jika Ella itu bersikap aneh sih? Dia bertingkah seolah tidak menghargai kita sebagai tuan rumah di sini. Tidak, itu cuma perasaanmu saja. Tidak Rio, aku bisa merasakannya. Dia bahkan menatapku dengan tatapan seakan dia itu sangat membenciku. Sudah, kau tidak usah pikirkan soal itu sayang ya. Aku akan menegurnya nanti jika kau. Tenang sajalah pokoknya. Kau harus makan sekarang, lalu minum obat sekarang itu istirahat ya. Iya sayang. Ella benar-benar tidak tahan mendengar percakapan Jenny dengan suaminya. Ditambah sikap wanita itu yang dinilai sangat manja. Sementara Rio, laki-laki itu seakan melupakan janjinya untuk bisa menjaga jarak dengan mantan istrinya. Ia pun kemudian pergi dari situ. Jenny tersenyum tipis begitu melihat siluet Ella yang sudah menghilang dari balik pintu. Ini belum seberapa Ella. Tunggu sampai aku bisa membuat suamimu benar-benar berpaling dan meninggalkanmu. Di sisi lain saat ini di kediaman Abraham tengah diadakan makan malam bersama. Makan malam tersebut bukan makan malam formal yang biasa ditujukan untuk mengundang para relasi atau rekan-rekan bisnis mereka. Makan malam tersebut adalah acara rutin yang mereka lakukan setiap seminggu sekali. Lebih tepatnya di hari weekend guna tetap menjaga persaudaraan mereka. Sudah ada Albert dan Alena, Alexa dan suaminya serta Arthur dan tak ketinggalan juga kesayangan mereka semua. Siapa lagi kalau bukan Clara? Mereka semua berkumpul di mansion utama untuk makan, bersenang-senang dan juga menghabiskan malam minggu mereka bersama-sama. Saat ini mereka semua berada di halaman belakang mansion. Semuanya nampak menikmati waktu kebersamaan mereka. Tapi tidak dengan Arthur. Sejak tadi pagi, pria itu terus uring-uringan tidak jelas. Dia bahkan melakukan hal yang jarang dia lakukan. Seperti sekarang, dia membereskan semua piring kotor bekas makanan mereka, kemudian membawanya untuk dia cuci. Meski mendapat tatapan heran dari para saudaranya, dia tidak peduli dan terus melakukan pekerjaan tersebut. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas dia hanya ingin menyibukkan dirinya agar pikirannya tidak tertuju kepada seseorang yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Ternyata tingkah laku Arthur juga tak luput dari pantauan sang kakek. Ada apa dengan anak itu? Kenapa bertingkah aneh seperti itu? Tanyanya pada Albert. Entahlah kek. Anak itu terus begitu saja tadi pagi. Bahkan kata Paman Henry dia sempat melarang para pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Benarkah seperti itu? Kakek Abraham mengernyit. Dia begitu karena sedang gundah gulana kek. Celetuk Alexa yang ikut bergabung dengan kakak dan kakeknya. Apa karena wanita yang bernama Jenny itu?
Kakek Abraham sepertinya sangat ingin tahu penyebab cucu bungsunya itu bertingkah aneh. Alexa mengangguk. Dia jatuh cinta dengan Jenny, dan dia membiarkan Jenny datang ke rumah mantan suaminya untuk menyelesaikannya masalah sendiri. Dan dia dengan bodohnya berdiri di sana dan melakukan hal yang tidak aneh. Apa kakek pikir dia masih waras? Kakek Abraham tertawa mendengar penjelasan Alexa. Benarkah seperti itu? Tapi ngomong-ngomong, kakek tahu dari mana soal Jenny? Tuh, kakek menunjuk Clara yang sedang asyik bermain dengan Alena. Kalian lupa kalau kakek punya mata-mata. Kau harusnya tidak bertanya seperti itu, Kak. Apa kau lupa kakek tahu segalanya tentang kita dari siapa? Bisik Alexa pada kakaknya. Iya, kau benar. Kakek dan Clara memang tidak bisa dianggap remeh. Hei, kakek mendengar apa yang kalian berdua bicarakan, anak nakal. Maaf, kek. Sudah, Lex. Panggilkan Arthur, kakek ingin bicara dengannya. Baik, kek. Tengah asyik melakukan kegiatan barunya, tiba-tiba seorang pelayan datang dan menyampaikan kepadanya kalau tuan besar dan yang lain ingin bertemu dengannya. Ia pun menghela nafas dalam-dalam sebelum menemui para sesepuhnya itu. Sepertinya dia harus mempersiapkan kapas untuk menutup lubang telinganya, terlebih dahulu jika tidak ingin mendengar kakek dan yang lain bersabda di depannya. Kakek memanggilku. Duduk. Jelaskan. Maksud kakek? Kakek butuh penjelasanmu. Tapi penjelasan apa, kek? Aku tidak mengerti apa yang kakek maksud. Albert dan yang lain ikut mendesah. Mereka menatap yang tertua dan yang paling muda secara bergantian. Entah kakak yang terlalu berbelit-belit atau Arthur yang tidak fokus. Tapi jika dibiarkan, mereka berdua akan terus seperti itu bahkan sampai fajar menampakkan wajahnya. Alexa akhirnya dibuat geram sendiri dengan tingkah dua orang berbeda generasi itu. Arthur, apa hubunganmu dengan Jenny? Apa kalian pacaran? Pertanyaan Alexa mendapat tatapan dari kakak, sahabat, dan suaminya. Sementara Arthur, tubuhnya sudah menegang mendengar pertanyaan dadakan dari kakak perempuannya. Apa? Jika kita menunggu kakek untuk bertanya, mungkin sampai besok pagi pertanyaan itu tidak akan keluar dari mulutnya. Kalian lihat sendiri kan, kakek kalian itu, dia bahkan sudah seperti Clara jika sudah merajuk. Aku kadang tidak percaya jika usianya sudah 68 tahun. Lex, apa? Kakek mau membantah atau kuadukan pada nenek kalau kakek tidak mau minum obat? Sekarang kakek istirahat. Kakek kelelahan hari ini, itu sebabnya tidak bisa fokus. Biar aku yang bicara dengan Arthur. Istirahatlah, Kak Ale yang mengantarmu ke kamar. Kakek Abraham sudah tidak berkata apa-apa lagi jika cucu kesayangannya sudah angkat bicara. Membantah kata Alexa sama dengan membantah perkataan istrinya. Tanpa protes, kakek menuruti semua perkataan Alexa. Dan kau? Alexa menunjuk Max, kini giliran pria bermata sipit itu yang menjadi sasaran Alexa. Aku? Kenapa denganku? Tanya Max yang masih bingung. Ikut ke dalam, tinggalkan kami bertiga. Biarkan aku dan Alena yang akan bicara dengan Arthur. Tapi aku juga. No baby, dengarkan kataku. Biarkan kami yang akan bicara dengan Arthur. Sekarang masuklah. Baiklah. Arthur hanya bisa menatap kepergian kakak iparnya itu yang mulai hilang di balik tembok. Sejujurnya dia berharap agar pria keturunan Cina itu muncul dan menemaninya menghadapi kedua harimau betina yang ada di depannya itu. Jika disuruh memilih, dirinya lebih ingin menghabiskan waktu seharian penuh bersama dengan Albert dan Max dibanding menghabiskan waktu setengah jam bersama kedua kakak dan calon kakak iparnya. Ya, walaupun dia sering sakit kepala menghadapi kerandoman Albert dan Max, tapi setidaknya dia masih bisa tersenyum dan tertawa bebas. Lain cerita jika dia berhadapan dengan kedua gadis swag ini. Percayalah, bahkan hanya dengan tatapannya saja, Arthur sudah ingin melarikan diri dari sana. Kak, aku tidak tahu kesalahan apa yang aku lakukan, tapi tolong berhentilah menatapku seperti itulah. Kalian sudah mengintimidasi pria lemah sepertiku. Kami bahkan belum bicara, kau sudah merengek. Tugas Alexa. Nah, terus apa yang kalian ingin tanyakan kepadaku? Arthur,
Sebenarnya ini bukan hal yang serius. Kami hanya ingin menanyakannya waktu itu, tapi kau sibuk menjaga Jenny di rumah sakit. Memangnya ada apa? Apa kau memiliki hubungan dengan Jenny? Arthur tidak siap dengan pertanyaan seperti ini. Ia bahkan belum menyusun kata-kata yang cocok untuk ia ucapkan. Kenapa diam? Kami hanya ingin tahu apa kau memiliki hubungan dengannya. Mengingat bagaimana reaksimu saat Jenny kecelakaan kemarin, jadi kami hanya ingin belum. Tidak. Maksudku tidak ada. Iya, kami tidak memiliki hubungan apa-apa. Iya, itu maksudku, Kak. Arthur menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia tahu jawaban yang ia berikan barusan pasti membuat kedua wanita itu malah semakin penasaran. Melihat kegusaran adiknya, Alexa berdiri kemudian pindah untuk duduk di samping sang adik. Ia meraih tangan Arthur dan menautkan jari mereka. Arthur, jika pertanyaan kami terlalu membebanimu, kau tidak usah menjawabnya. Tapi alangkah baiknya jika kau terbuka dengan kami. Alex, benar Arthur. Jika itu membuatmu keberatan, kau tidak usah menjawabnya. Tapi yang pasti kami akan selalu mendukung apapun keputusanmu. Arthur menatap kedua kakaknya secara bergantian. Benar, mereka tidak semenakutkan yang dia kira. Justru jika bicara soal hati, Alena dan Alexa selalu peka. Bukan berarti Albert dan Max tidak peka. Hanya saja mereka jarang sekali bisa diajak bicara serius, apalagi soal cinta. Lagi pula jika Arthur cerita kepada mereka berdua, dia yakin akan menjadi bahan olok-olokan keduanya. Kami tidak memiliki hubungan apa-apa, Kak. Percayalah padaku. Mengenai tindakanku yang berlebihan saat itu, percayalah, Kak. Aku sendiri tidak tahu mengapa respon tubuhku seperti itu. Aku bahkan tidak menyadari apa yang terjadi padaku. Hanya saja hatiku merasakan hal yang lain. Bahkan di sini kadang terasa nyeri saat melihat dia menangis. Arthur menyentuh dadanya. Kedua wanita itu saling melempar tatap. Mereka tersenyum tipis. Mereka kini mengerti apa yang terjadi pada Arthur. Lantas kenapa hari ini kau bertingkah aneh? Kau bahkan mengerjakan pekerjaan yang tidak biasa kau lakukan. Ada apa? Bisa kau jelaskan pada kami? Arthur sedikit ragu, tapi tidak ada salahnya jika ingin bercerita kepada mereka. Itu karena dia tidak mengabariku dari tadi pagi. Ya. Bicara dengan jelas atau aku akan menendangmu. Cepat katakan dengan jelas, ancam Alexa dan disetujui oleh Alena. Sepertinya Arthur harus menarik pujiannya untuk kedua gadis ini. Mereka memang sangat peka, tapi sayang kesabaran mereka seperti selembar tisu dibagi 7. Sangat tipis. Arthur mendengus. Jenny tidak menghubungiku sejak tadi pagi saat mantan suaminya menjemput dan membawanya kembali pulang. Sebelumnya Arthur sudah menceritakan semua tentang rencana Jenny kepada para kakaknya, termasuk siapa dalang di balik kecelakaan tersebut. Jadi tidak heran jika ekspresi kedua wanita itu tidak terkejut. Kalau begitu kau yang menghubunginya lah. Tidak semudah itu, Kak. Aku takut jika menghubunginya mantan suaminya akan tahu jika Jenny hanya berpura-pura amnesia. Jika hal itu terjadi, semua rencananya akan berantakan. Dan bisa-bisa mereka akan mencelakai Jenny. Ya sudah, kalau begitu kau tahan saja rindumu itu sampai misi balas dendamnya selesai. Jangan mempersulit dirimu. Kau benar, Lena. Kalau begitu ayo masuk. Cuaca makin dingin. Kau juga masuk dan istirahat. Kau kelihatan sangat lelah. Baik, Kak. Mereka akhirnya masuk dan memutuskan untuk istirahat. Sesuai dengan rencana yang sudah dia susun sedemikian rupa, Jenny memulai hariannya di rumah mantan suaminya itu dengan sebuah drama kecil. Ia sengaja membuatkan sarapan untuk Rio, mengajaknya sarapan bersama, dan tentu saja sedikit dibumbui dengan obrolan-obrolan khas layaknya pasangan suami istri pada umumnya.
Tak lupa dia mengantar Rio sampai di depan pintu dan memberinya sebuah kecupan di pipi sebelum laki-laki itu berangkat untuk bekerja. Rio, jangan ditanya lagi. Sudah pasti laki-laki itu sangat gugup, apalagi melihat Ella sang istri yang berada di belakang Jenny dengan tatapan tajam mengarah kepadanya, seakan ingin menelannya bulat-bulat. Dan hal yang paling membuat Ella tambah murka, ya jelas karena laki-laki itu bahkan tidak menemuinya semalam. Itu artinya dia tidur di kamar Jenny. Tapi tenang saja, rencana Jenny tidak sejauh itu. Dia tentu masih bisa menjaga diri baik-baik. Meski harus berbagi ranjang dengan mantan suaminya, tapi dia tidak sebodoh itu. Mungkin masih ada yang bertanya tujuannya melakukan rencana seperti itu untuk apa? Ya tentu saja, untuk mendapat pengakuan langsung dari Ella. Ia ingin wanita itu mengakui langsung perbuatannya yang telah dia lakukan kepada Jenny dan bayinya. Karena menurutnya, setelah Ella mengakui kesalahannya, dan jika Rio tahu soal itu, maka otomatis, tanpa diminta pun, mungkin dia akan meninggalkan wanita itu. Kira-kira begitu tujuan utama dari rencana Jenny. Jenny bisa melihat tatapan Ella yang penuh amarah kepadanya. Sudah jelas wanita itu sudah termakan api cemburu. Bagus. Tentu hal itu yang ada di pikiran Jenny kali ini. Tidak menghiraukan tatapan Ella, Jenny melangkah dan memerintahkan beberapa pelayan untuk membereskan dan mengubah dekorasi kamarnya sesuai dengan keinginannya. Tak hanya itu, Jenny juga menyuruh pelayan untuk mengeluarkan semua pakaian Ella yang ada di dalam lemari. Meski terlihat ragu-ragu, tapi mereka tetap melakukannya karena mengingat perintah dari majikannya. Rio berpesan agar mereka mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Jenny kepada mereka. Karena tidak ingin mendapat masalah dengan majikannya, mereka pun melakukannya dan mengabaikan kehadiran Ella di sana. Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba Ella datang dan merebut pakaian yang ada di tangan Jenny. Oh, Ella, kau ingin membantuku juga membereskan semua ini? Aku memang berencana untuk membuang semuanya. Aku rasa semua pakaian yang dibelikan Rio kepadaku bukan seleraku. Kau lihat sendiri kan, semuanya sangat jelek. Sial. Secara tidak langsung itu artinya Jenny mengatakan bahwa selera Ella sangat tidak bagus. Wanita itu tidak menanggapi perkataannya. Dia hanya diam meski dalam hatinya sudah sangat geram. Emosi Ella memuncak manakala Jenny mengeluarkan semua koleksi tas dan sepatu branded kemudian meletakkannya begitu saja. Berhenti Jenny. Ada apa? Kau hanya pura-pura lupa ingatan. Dan yang kau buang semua itu adalah milikku. Apa maksudmu ya? Semua ini milikmu. Tapi tunggu. Oh, benar. Ini semua pakaianmu ternyata. Aku baru ingat sekarang. Dan ternyata seleramu memang tidak pernah berubah dari dulu. Ella tertawa ringan namun dengan ada sedikit mengejek. Dan ini? Aku ingat gaun ini. Kau membelinya waktu kita pergi bertiga dengan Rio, bukan? Tapi aku masih bingung, mengapa pakaianmu ada di lemariku ya? Ella ingin menjawab namun perhatian tertuju kepada para pelayan yang sudah mulai membawa barang-barang pribadinya keluar dari kamar satu persatu. Jangan sentuh barang-barangku. Kalian semua keluar dari sini, teriak Ella. Jenny pun menatapnya heran. Loh, kenapa kau melarang mereka? Mereka semua orang-orangku dan kenapa kau melarang mereka melakukan pekerjaannya? Berhenti bercanda Jen. Aku sudah menikah dengan Rio. Dan kau sudah bercerai dengannya. Jadi kumohon berhentilah sekarang. Ella berteriak sampai semua pelayan yang menyaksikan merasa takut untuk menatapnya. Jenny terdiam untuk sesaat sampai akhirnya suara tawa pun keluar dari mulutnya. Kau bercanda Ella. Itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak bercanda. Kau bahkan sudah tahu jika aku dan suamiku sudah menjalin hubungan sebelum kalian menikah. Dan kau tidak seharusnya berada di rumah ini lagi. Karena kalian berdua bukan suami istri lagi. Jadi berhentilah berpura-pura Nona Jenny. Tidak, itu tidak mungkin. Kau pasti bercanda. Ya, kau bercanda Ella. Aku mengenalmu cukup lama. Kamu bercanda. Rio tidak melakukan itu. Tidak mungkin melakukan itu. Dan aku, kepalaku. Jenny menunduk terus memegangi kepalanya hingga ia menjatuhkan diri ke lantai. Dan beberapa saat kemudian dia pingsan dan Ella nampak begitu kaget melihatnya.
Para pelayan yang melihat kejadian itu segera menghampiri Jenny dan membawanya ke atas ranjang. Dan salah satu dari mereka menghubungi Rio, kemudian menceritakan semuanya. Lalu menghubungi dokter yang bertanggung jawab atas Jenny dan tentu saja atas perintah Rio. Sementara Ella masih mematung melihat keadaan Jenny. Selang setengah jam Rio sudah tiba dan segera berlari ke lantai atas di mana Jenny berada. Ia sempat berpapasan dengan istrinya saat akan menaiki anak tangga. "Apa yang kau katakan kepadanya?" sarkasnya dengan penuh penekanan. Ella terkekeh, tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Lihat siapa yang datang. Sang mantan suami tercinta datang dengan wajah yang begitu khawatir dengan keadaan sang mantan istri. Kau tahu apa yang kau lakukan itu bisa membahayakan Jenny. Aku tidak peduli. Plak. Kau menamparku hanya karena mantan istrimu itu. Rio mengusap wajah yang terlihat kesal, kemudian meninggalkan Ella dan memilih untuk menghampiri Jenny yang masih diperiksa oleh dokter. Bagaimana dokter? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak memaksakannya mengingatnya kembali? Jika mengingat kembali yang hilang, biarkan semuanya secara perlahan, jangan memaksanya. Anda hanya akan memperburuk keadaannya jika terus memaksanya. Maafkan saya dokter. Saya janji hal ini tidak akan terjadi lagi. Jika keadaannya memburuk, segera bawa ke rumah sakit. Baik dokter. Kalau begitu saya permisi. Tak lama setelah dokter pergi, Jenny sadar Rio yang melihat itu langsung menghampirinya dan membantunya untuk duduk dan bersandar di headboard ranjang. Jen, kau bohong padaku, Rio. Apa benar yang dikatakan oleh Ella kalau aku bukan istrimu lagi? Jen, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Kenapa? Kenapa kalian membohongiku? Kenapa? Melihat Jenny menangis membuat hati Rio tersayat. Apa benar selama ini kau tidak mencintaiku? Ella bilang kau dan dia menjalin hubungan bahkan sebelum kita menikah. Apa itu benar, Rio? Katakan padaku. Rio hanya diam. Lidahnya terasa keluh, dia bahkan tidak tahu harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Melihat Rio yang masih bungkam membuat Jenny semakin meradang. Jadi benar kau berselingkuh dengan Ella? Jadi benar kau tidak mencintaiku selama ini? Lantas mengapa kau menerima ajakanku untuk menikah waktu itu? Kau tahu aku sangat mencintaimu, tapi kenapa kau lakukan ini kepadaku, Rio? Kenapa? Ucapan Jenny seperti pisau tajam yang menusuk jantung Rio. Jenny benar-benar berhasil memporak-porandakan hati dan pikiran laki-laki itu. Maaf, mengecewakanmu. Hanya kalimat itu yang mampu diucapkan oleh Rio dengan penuh penyesalan. Ia meminta maaf kepada mantan istrinya. Lihatlah, dia berhasil membuat laki-laki itu dirundung rasa bersalah dan penyesalan. Semua bisa dia lihat dari ekspresi wajah Rio yang begitu sedih. Tanpa melanjutkan ucapannya, Jenny sudah tahu apa maksud dari kata maaf tersebut. Tinggalkan aku sendiri, ucap Jenny memalingkan wajahnya seolah tidak ingat melihat laki-laki itu. Tanpa sepatah kata, Rio memilih keluar dan memberi ruang untuk Jenny menenangkan diri. Puas kau sekarang? Rio menatap tajam ke arah istrinya. Tentu tidak. Selama wanita itu berada di sini, aku akan selalu melakukan hal seperti tadi. Bahkan yang lebih kejam kalau perlu. Kau? Kenapa kalian bertengkar? Kalian seharusnya tidak bertengkar, aku minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian selama ini, tapi mungkin saja semua perkataan Ella memang benar. Aku sebaiknya pergi dari sini. Tidak. Kau tidak bisa pergi. Kau masih dalam proses pemulihan. Kau harus istirahat, Jen. Aku tidak bisa tinggal di sini. Semuanya terasa asing buatku. Tapi kau belum sembuh. Kau harus tetap di sini sampai kau benar-benar sehat. Tapi bagaimana dengan Ella? Kau tidak perlu memikirkannya. Abaikan saja dia. Ella mengepalkan tangannya mendengar perkataan suaminya. Jenny pun akhirnya menuruti perkataan Rio dan memilih untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Melihat Rio sudah keluar, ia kemudian berdiri dan segera mengunci kamarnya. Sial. Drama ini benar-benar menguras tenagaku. Jenny mengempaskan tubuhnya dari seranjang. Tapi oke, baiklah.
besok akan lebih seru lagi dari ini. Hari ini adalah jadwal pemeriksaan rutin untuk Jenny. Setelah kepergian Rio ke kantor, ia pun segera bersiap untuk ke rumah sakit. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, ia akhirnya sampai di rumah sakit dan bergegas menemui Dr. Kang. Setelah selesai dengan semua prosedur dan mengetahui kondisi terakhirnya, ia memutuskan untuk menemui kakak sepupunya di ruangannya. Saat dirinya berjalan di koridor rumah sakit, langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia melihat dari arah berlawanan seorang pria dengan senyum yang begitu menawan berjalan mendekat ke arahnya. Entah sadar atau tidak, bibirnya ikut tertarik melengkung ke atas membentuk bulan sabit. Pria itu semakin mendekat ke arahnya. Pria yang sempat ia pikirkan semalaman kini sudah berada di depan matanya. Apa aku terlambat? Terlambat? Maksudnya? Tidak. Maksudku, apa kau sudah selesai dengan Dokter Kang? Oh iya, aku baru selesai. Tapi kenapa Anda di sini? Clara. Iya, anak itu menyuruhku untuk mengantarkanmu ke dokter. Tentu saja dia menggunakan anaknya sebagai alasan. Tidak mungkin jika dia mengaku kepada Jenny jika dirinya sendiri yang menanyakan jadwal pemeriksaan rutinnya kepada Kang Daniel, yang ada wanita itu akan besar kepala. Aduh, mengapa aku gugup seperti ini ya? Gerutunya dalam hati. Jadi bagaimana hasilnya? Semua baik. Dokter Kang bilang kontrol berikutnya perban di kepalaku sudah bisa dilepas. Baguslah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan rencanamu? Apa sudah ada hasilnya? Jenny tersenyum. Tidak terlalu buruk. Sejauh ini masih berjalan sesuai keinginanku. Dan semua itu berkat bantuan Anda, Tuan Abraham. Terima kasih. Saking asyiknya mengobrol, mereka kini sudah berada di taman rumah sakit. Apa kau tidur dengan mantan suamimu itu? Arthur memaki dirinya sendiri atas pertanyaan bodoh yang barusan dia lontarkan. Bukankah untuk meyakinkannya aku memang harus melakukan itu? Mata Arthur melotot. Terus Anda percaya dengan apa yang aku katakan? Iya benar-benar. Pasti tidak akan melakukannya kan? Iya, kau benar. Aku memang tidur dengannya. Tapi tenang saja, aku masih bisa menjaga diriku kok. Arthur mendecak lega yang ia takutkan selama ini ternyata tidak terjadi. Salah satu yang membuatnya uring-uringan adalah membayangkan jika Jenny harus tidur dan bersentuhan dengan mantan suaminya itu. Aku sudah membuat mantan suamiku mengakui perselingkuhannya dengan wanita itu. Aku hanya perlu membuat Ella mengakui kejahatannya dan membiarkan Rio tahu jika anaknya sengaja dilenyapkan oleh istrinya sendiri. Ya, meskipun aku tidak yakin apa laki-laki itu mau meninggalkan Ella atau tidak, atau bahkan melaporkannya sendiri ke polisi, mengingat dia sedang hamil. Tentu mungkin dia tidak ingin jika anaknya lahir dalam penjara. Tapi bagaimanapun keputusan Rio, setidaknya dia harus tahu siapa yang menyebabkan dia kehilangan bayinya. Aku ingin dia mendengar langsung dari mulut istrinya. Arthur mengangguk pelan dengan apa yang dimaksud oleh Jenny. Ia berharap semoga semuanya selesai dan Jenny tidak perlu berpura-pura lagi. Apa kau masih mencintainya? Entah keberanian dari mana Arthur menanyakan hal itu. Jenny menghela nafas, tatapannya lurus ke depan. Berpisah memang mudah, tapi menghapus dan melupakan kenangan dengannya sangat susah. Meski dia pernah mengkhianatiku, tapi bohong jika aku katakan kalau aku sudah tidak rasa kepadanya. Rasa itu masih ada, tapi sudah tidak sebesar dulu. Ya, bisa dibilang hanya sisanya saja yang tertinggal, dan mungkin butuh waktu sedikit lama untuk benar-benar menghilangkannya. Atau mungkin sampai hatiku menemukan seseorang yang benar-benar bisa menghapus jejaknya, sampai aku benar-benar lupa jika pernah menjalin sebuah hubungan yang begitu menyakitkan. Arthur merasa sesak di dadanya mendengar penuturan Jenny.
Ada raut kesedihan di wajahnya. Sayang sekali Jenny tidak melihatnya. Apa itu artinya dia kalah sebelum berperang? Jika tidak keberatan, aku ingin bertemu dengan kakakku. Oh ya, silakan. Aku juga akan kembali ke kantor setelah ini. Baiklah, kalau begitu salamku kepada Clara ya. Katakan kepadanya aku akan menemuinya begitu semuanya selesai. Kalau begitu, permisi. Arthur menatap punggung Jenny yang semakin menjauh berjalan memasuki area rumah sakit. Apa aku harus berhenti sekarang ya? Aku bahkan tidak yakin dia menyukaiku. Tapi mendengar perkataannya tadi, aku rasa sulit mendapatkannya. Dia bahkan menghindari tatapanku tadi. Arthur terus menatap kepergian Jenny sampai wanita itu hilang dari pandangannya. Jadi, sejauh mana rencanamu sekarang? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Alena kepada Jenny. Tenang saja kak, semuanya berjalan lancar dan semua itu berkat bantuan dari Tuan Arthur. Mendengar nama Arthur, Alena teringat obrolannya dengan pria itu beberapa waktu yang lalu bersama dengan Alexa. Meski dia sudah mendapat jawaban darinya, tapi tidak ada salahnya kan jika kali ini dia bertanya langsung dengan Jenny. Ya mungkin dia pikir Arthur akan membohonginya, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada adik sepupunya itu. Soal Arthur, apa kau punya hubungan dengan dia? Apa yang kau bicarakan sih kak? Aku tidak ngerti. Ya aku hanya bertanya. Aku pikir kau punya hubungan dengan dia. Soalnya hari dimana kau kecelakaan, dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu menjagamu selama kau dirawat. Hah? Pria aneh itu menjagaku? Tidak mungkin lah kak. Kakak pasti salah orang. Ya, kau pikir aku buta apa gimana sih? Aku masih bisa mengenali orang dengan baik. Arthur memang menjagamu. Dia bahkan absen dari kantor selama kau belum sadar. Dan kau tahu, saat kau mengalami kecelakaan, dia bahkan sudah seperti seorang kekasih. Tidaklah, lebih tepatnya sudah seperti seorang suami yang menangis takut akan kehilangan istrinya. Dia menangis? Kau bercanda kan? Tidak mungkin lah, lagi pula kami tidak sedekat itu. Jadi untuk apa dia menangis seperti itu sih? Kau boleh tidak percaya kepadaku, tapi kau boleh tanyakan itu kepada Alexa atau Max dan semua perawat yang bertugas saat itu, serta juga Clara. Anak itu juga tidak kalah sedihnya dengan dedinya. Mereka berdua menangis seolah-olah kau meninggalkan mereka. Jenny hanya diam, dia masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Tapi melihat sorot mata dari kakaknya yang bicara dengan keseriusan, tidak mungkinlah jika dia berbohong kepadanya. Tapi kenapa? Kalau Clara, mungkin dia bisa memaklumi karena anak itu dekat dengannya. Tapi jika itu Arthur, lah bagaimana bisa? Mereka baru bertemu 2 kali seingatnya, dan mereka tidak cukup akrab untuk melakukan interaksi seperti itu. Ada apa sebenarnya? Tidak mungkin jika dia orang yang baik. Mungkin kau pikir dia hanya seorang pria aneh, dan jika orang melihatnya mereka akan mengira dia pria gila karena suka melakukan hal apa yang menurutnya itu menyenangkan. Tapi satu hal yang perlu kamu ketahui soal Arthur, dia masih berjaga. Statusnya mungkin duda, tapi aku bisa menjamin dia masih berjaga. Dan bicara soal setia, aku bisa jadi jaminannya. Berjaga? Ya. Pelankan suaramu. Bodoh banget sih ya. Kau lihat kita jadi pusat perhatian sekarang. Jadi maksudmu dia sudah menikah tapi masih berjaga gitu? Sama sekali tidak pernah berhubungan dengan wanita? Lalu bagaimana dengan mantan istrinya? Kalau soal itu kau boleh menanyakannya langsung pada Arthur. Itu juga kalau kau tidak malu. Tuhan, kepalaku serasa ingin pecah. Tekanan darahku sepertinya naik nih. Jenny masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya. Rasanya sulit untuk percaya, tapi balik lagi. Iya, kakaknya tidak mungkin berbohong. Lupakan soal itulah. Sekarang fokuslah pada dirimu.
Akhiri rencanamu dan fokuslah dengan kebahagiaanmu. Lupakan laki-laki itu dan coba buka hatimu. Tapi Kak, Arthur dia pria yang baik. Coba lihat dia sekali saja. Kau akan melihat ketulusan di matanya. Aku bisa menjamin soal itu. Dia belum pernah seperti itu sebelumnya meski dengan mantan istrinya. Dia tipe orang yang tidak suka membuka diri untuk orang lain. Dia tidak pernah menunjukkan rasa ketertarikannya pada seorang wanita selama ini. Kami bahkan menganggap dia sebagai seorang pecinta sesama jenis. Tapi denganmu, dia bahkan menangis saat keadaanmu kritis. Dia seolah tidak ingin kau meninggalkannya. Keadaannya benar-benar buruk saat itu. Kami semua bahkan heran melihat tingkahnya. Jenny hanya diam, dia tidak tahu harus bagaimana. Udahlah, tidak usah dipikirkan apa yang tadi aku katakan. Anggap saja aku tidak pernah bicara seperti itu. Sekarang habiskan makananmu dan aku akan mengantarkanmu pulang. Baik Kak. Singkatnya sudah 1 bulan berlalu sejak kepulangan Jenny dari rumah mantan suaminya. Sudah 1 bulan pula hubungan Arthur dan Jenny mulai ada kemajuan. Dalam artian mereka menjadi lebih akrab. Jenny bisa dibilang setiap hari datang ke rumah Arthur untuk Clara. Begitupun sebaliknya, Clara akan datang ke apartemen Jenny atau ke kafenya dan tentu ditemani oleh didinya. Jenny juga sering nginap di rumah Arthur, tentu atas permintaan Clara. Jenny sudah tahu jika Arthur menyukainya, meski bukan dari mulut Arthur sendiri, tapi melainkan dari sahabat dan juga kakak sepupunya yang memberitahunya perihal perasaan Arthur kepadanya. Jenny sendiri belum bisa memberikan tanggapan soal perasaan Arthur. Dirinya masih merasa terlalu cepat baginya membuka hati untuk yang baru mengingat kejadian pahit yang terjadi percintaan sebelumnya. Tentunya hal itu meninggalkan trauma tersendiri bagi Jenny. Belum lagi dirinya merasa belum cukup mengenal Arthur dengan baik. Ya, meski dia tahu kalau pria itu tentu orang baik, tapi baginya baik saja tidak cukup. Ia perlu memantapkan hatinya sebelum benar-benar bisa membuka dan menerima kehadiran Arthur di dalam hidupnya. Jujur dia akui, merasa nyaman jika berada di dekat Arthur. Hatinya selalu merasa tenang, bahagia, dan damai jika bersama pria itu. Tapi kembali lagi, ia belum berani untuk menyimpulkan tentang apa yang dia rasakan dan belum bisa membuka hati untuk yang baru. Ia hanya berharap Arthur mau mengerti dengan keadaannya. Saat ini Jenny sedang menemani Clara untuk belajar. Sejak seminggu yang lalu, dia memutuskan untuk membantu anak itu dalam proses belajarnya. Tentu dia dengan senang hati melakukannya, lantaran ia sangat menyayangi Clara. Baginya Clara adalah kebahagiaannya. Dia sangat menyayangi anak itu. Arthur yang baru datang kemudian menghampiri mereka. Dedi, pelan-pelan nak. Kau akan jatuh jika kau terus berlari seperti itu. Aku rindu Dedi. Benarkah? Baru tadi pagi kita sarapan bersama. Sekarang kau bilang sudah rindu. Sekarang katakan apa yang kau inginkan dari Dedi. Aku tidak ingin apa-apa, Dedi. Iyakah? Biasanya kau akan minta sesuatu jika sudah berkata seperti itu. Katakan pada Dedi sekarang. Clara menarik Arthur untuk mensejajarkan tingginya dengan pria itu, kemudian mulai membisikkan sesuatu kepadanya. Dedi, bukankah hari ini Auntie Jen sangat cantik? Apa Dedi tidak ingin menjadikannya sebagai momiku? Arthur melotot mendengar permintaan dari anaknya itu. Ayolah Dedi, Ara mohon. Kau sepertinya sudah mengantuk. Sebaiknya kau istirahat sekarang ya. Dedi akan antar kamu ke kamar sekarang. Arthur meninggalkan Clara yang masih terus memanggilnya. Dedi. Sayang, ada apa? Kenapa berteriak seperti itu? Dedi tidak sayang padaku lagi, Auntie. Dedi jahat, Dedi marah padaku. Dedi tidak mau menuruti keinginanku. Memang apa yang kamu minta sampai Dedi marah seperti itu? Clara minta Dedi buat menjadikan Auntie sebagai momiku, tapi Dedi malah pergi. Jenny menelan ludahnya. Ya wajar jika Arthur marah. Permintaan anak itu sungguh di luar nalarnya. Dia pun jika di posisi Arthur pasti akan melakukan hal yang sama. Auntie kenapa diam saja sih? Apa Auntie juga marah padaku? Apa Auntie tidak ingin menjadi momiku? Sungguh Jenny tidak tahu harus menjawab apa sekarang ya. Pertanyaan Clara benar-benar bisa membuatnya terkena serangan jantung dadakan. Melihat Clara yang menangis, Jenny pun masih mencoba membujuknya. Sayang,
Permintaanmu bukan hal yang gampang untuk dikabulkan. Aunty tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan kepadamu, tapi Aunty mohon kamu mengerti keadaan Aunty ya. Sejujurnya dia sakit jika melihat anak itu menangis, tapi dia juga tidak bisa mengabulkan permintaannya begitu saja. Menikah bukan perkara yang mudah. Ia sudah pernah gagal. Itu sebabnya dia berpikir 1000 kali untuk memulai kembali hubungan seperti itu. Sementara di lantai atas, sama halnya dengan Jenny, Arthur juga dibuat frustasi oleh permintaan anaknya itu. Mungkin dia pikir permintaannya sangat gampang, tapi bagi Arthur sungguh sangat mustahil. Bukan dia tidak ingin menjadikan Jenny sebagai pendamping hidupnya. Jelas hal itu yang dinantikan. Tapi dia tahu diri, membuat Jenny jatuh hati kepadanya bukan perkara gampang. Apalagi sekarang ia tahu kalau wanita itu sangat menghindari sesuatu hal yang berbau dengan perasaan. Wajar tentu baginya jika dia menghindar. Tapi jika Arthur tidak menuruti keinginan Clara, itu sama saja akan membuat hubungannya dengan anak gadisnya akan tidak baik. Jelas anak itu pasti akan mendiaminya selama yang ia mau. Tapi dia juga tidak mungkin meminta Jenny untuk menjadi mommy bagi putrinya, mengingat Jenny tidak pernah menanggapi perasaannya, meski dia yakin jika wanita itu sudah tahu tentang perasaannya selama ini. Apa yang harus aku lakukan ya? Arthur mengusap wajahnya dengan kasar. Arthur melihat punggung Jenny yang semakin menjauh dengan sebuah desahan panjang. Sejujurnya dia masih memikirkan perihal permintaan Clara untuk menjadikannya sebagai mominya. Semenjak permintaan Clara kemarin, Arthur memilih untuk menghindari anaknya. Itu dia lakukan agar Jenny tidak merasa terganggu dengan kehadirannya. Menjadikan Jenny sebagai pendampingnya merupakan keinginannya, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya secara langsung. Oke. Baiklah. Mari berjuang lebih keras untuk sekarang. Sudah 3 hari berlalu. Jenny merasa jika Clara menjauhinya. Entah kesalahan apa yang dia lakukan sampai anak itu tidak mau bertemu ataupun mau bicara dengannya. Hari ini dia datang seperti biasa untuk mengajak anak itu ke kafe. Tapi sayangnya anak itu memilih untuk berdiam di kamar dan tidak ingin menemui Jenny. Mungkinkah anak itu marah karena permintaannya untuk menjadikan dirinya sebagai mominya ditolak oleh wanita itu? Clara hanya terlalu nyaman dengan wanita itu. Ia bahkan mendapatkan kasih sayang yang belum pernah dia rasakan dari ibu kandungnya. Ya jadi wajar jika permintaannya membuat Jenny sakit kepala. Jenny mendesah panjang, dia tidak tahu harus melakukan apa untuk membujuknya. Ia berniat untuk meminta tolong kepada Arthur, namun pria itu sangat sulit untuk ditemui. Entah sangat sibuk atau malah sengaja menghindar seperti yang dilakukan Clara kepadanya. Jenny mendengus. Ia kemudian mengambil tasnya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk menemui Clara. Meski anak itu tidak mau membuka pintu untuknya, dia tetap akan berbicara kepadanya meski harus sedikit berteriak dari balik pintu. Aunty akan pulang dan mungkin Aunty tidak akan kesini lagi. Tahu percuma Aunty datang. Kau bahkan tidak ingin bertemu dan bicara pada Aunty padahal ini sudah 3 hari. Aunty juga tidak tahu kesalahan apa yang Aunty lakukan. Tapi kalau kamu marah dan tidak ingin bertemu Aunty lagi, baiklah, Aunty akan pergi sekarang. Merasa tidak mendapat respon, akhirnya Jenny memutuskan untuk pergi. Niatnya baik, ingin mengajak Clara untuk pergi bersamanya. Tapi kalau melihat sikap anak dan ayah itu yang seakan menghindar, kemudian dia berpikir untuk apa lagi dia datang ke rumah itu. Lebih baik dia kembali dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tidak anak, tidak dedehnya, mereka semua menghindarinya seakan telah melakukan kesalahan yang besar. Lama setelah kepergian Jenny, Clara akhirnya keluar kamar dengan wajah sembab akibat menangis. Ia melihat sekelilingnya mencari sosok yang beberapa waktu lalu sempat berteriak di depan pintu kamarnya. Di mana Aunty Jen? Nona Jenny sudah pergi, Nona muda? Kemana? Sepertinya pulang. Dan beliau bilang tidak akan datang ke sini lagi kalau Nona muda masih marah kepadanya. Dia menangis karena merasa sudah tidak ada yang sayang kepadanya, baik Mommy, Daddy, dan sekarang Jenny. Mereka semua meninggalkan dirinya sendirian. Anak itu berlari kembali ke kamarnya dalam keadaan menangis. Ia bahkan mengamuk dan melempar barang apa saja yang ada dalam kamarnya. Semuanya jahat.
Tidak ada yang sayang pada Ara, teriaknya sembari kembali melempar semua boneka dan mainannya. Pelayan yang melihat kejadian itu mencoba menenangkan nona mudanya. Mereka takut jika sesuatu terjadi kepada anak majikannya itu. Pelayan yang lain mencoba menghubungi Jenny, namun sayangnya wanita itu tidak menjawab panggilannya. Pelayan itu kemudian menghubungi Arthur, tapi sama halnya dengan Jenny, Arthur juga tidak merespon. Setelah mencoba menghubungi kedua orang itu, akhirnya mereka mencoba menghubungi Alexa. Beruntung wanita itu menjawab panggilan mereka. Begitu panggilan terhubung, sang pelayan pun menceritakan apa yang terjadi dan meminta Alexa untuk segera menghubungi Arthur. Sementara di tempat lain, Arthur yang baru sampai setelah melakukan perjalanan bisnis singkatnya dengan Albert langsung memutuskan untuk segera pulang begitu Alexa memberitahu keadaan anaknya kepadanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.